Negeri Makassar. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai mengembangkan pembelajaran e-learning. Baiklah, adapun beberapa pokok pembahasan yang akan saya jelaskan pada video kali ini, yaitu yang pertama yaitu kedudukan e-learning dalam teknologi pendidikan, yang kedua yaitu bahan belajar berbasis e-learning, yang ketiga yaitu pendekatan pedagogik dalam e-learning, yang keempat yaitu piranti pendukung e-learning, dan yang kelima atau yang terakhir yaitu pengembangan pembelajaran e-learning. Adapun materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu kedudukan e-learning dalam teknologi pendidikan. Sejak itu, perkembangan e-learning dari masa ke masa. Yang pertama yaitu pada tahun 1990 atau era CBT, Computer Based Training, di mana mulai bermunculan aplikasi e-learning yang dioperasikan dalam PC standalone ataupun berbentuk kemasan CD-ROM. Isi materinya dalam bentuk tulisan maupun multimedia, baik itu video dan audio. Formatnya yaitu MOV, MPG 1 atau AVI. Yang kedua yaitu pada tahun 1994, seiring dengan diterimanya CBT oleh masyarakat sejak tahun 1994, CBT muncul dalam bentuk paket-paket yang lebih menarik dan diproduksi secara massal. Yang ketiga yaitu pada tahun 1997, LMS atau Learning Management System. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, masyarakat di dunia mulai terkoneksi dengan internet. Kebutuhan akan informasi yang dapat diperoleh dengan cepat dan mudah mulai dirasakan sebagai kebutuhan mutlak. Dan jarak serta lokasi bukan lagi merupakan rintangan untuk terjadinya komunikasi. Dari sinilah muncul LMS, yang selanjutnya mengalami perkembangan yang semakin cepat. Pembahasan yang kedua yaitu bahan belajar berbasis e-learning. Bahan belajar berbasis e-learning ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Adaptive Learning Theory. Adaptive Learning Theory mengisyaratkan bahwa para siswa memasuki proses pembelajaran pada tahap pencapaian dan pengalaman yang berbeda. Untuk itu, guru perlu menggunakan berbagai bahan dan berbagai strategi pembelajaran agar dapat memenuhi pencapaian dan pengalaman yang berbeda. Yang kedua yaitu Preferred Modality Theory. Preferred Modality Theory ini mengisyaratkan bahwa para siswa memiliki kecenderungan modalitas belajar yang berbeda. Sebagai siswa memiliki modalitas pemahaman melalui aktivitas mendengar. Ada juga sebagian siswa yang lain memiliki modalitas pemahaman melalui aktivitas melihat. Dan adapun sebagian siswa memiliki modalitas pemahaman melalui baik itu mendengar maupun melihat. Karena itu perlu perangkat lunak atau bahan belajar memperhatikan modalitas belajar siswa dengan e-learning berupaya menampilkan kombinasi teks, grafik, suara, dan animasi dengan lebih menarik serta relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu Cognitive Flexibility Theory. Cognitive Flexibility Theory ini mengisyaratkan bahwa suatu bidang dapat dipelajari dengan lebih mendalam dan lebih efektif bila mana para siswa menggunakan proses belajar dengan cara non-linear. Hal ini bermakna bahwa suatu bidang yang dipelajari mencakup berbagai aspek
dan domain yang saling berkaitan. Oleh karena itu, bahan pembelajaran yang berupa perangkat lunak e-learning yang dipersiapkan hendaknya tidak menyerupai metafora. Metafora ini seperti bukunya yang cenderung linear atau berurutan dari segi pendekatan dan penyampaiannya. Pembahasan yang ketiga yaitu pendekatan-pendekatan pedagogik dalam e-learning. Terdapat beberapa pendekatan dalam pedagogik e-learning ini. Yang pertama yaitu instructional design. Pendekatan ini di mana lebih berfokus pada kurikulum atau biasa disebut kurikulum fokus yang dikembangkan dengan pada pendekatan kelompok atau guru secara perorangan serta menitik beratkan pendidikan. Yang kedua yaitu social constructivist. Pendekatan ini merupakan kebanyakan aktivitasnya dilakukan dalam bentuk forum-forum diskusi seperti blogs, wiki, dan aktivitas pedagogi yang pada aktivitas kolaboratif online. Yang ketiga yaitu Laurillers conversational model. Pendekatan ini merupakan salah satu bentuk pendekatan pedagogi yang menitik beratkan pada penggunaan bentuk-bentuk diskusi langsung atau secara luas. Yang keempat yaitu kognitif perspektif. Pendekatan ini menitik beratkan pada proses pengembangan kognitif melalui kegiatan pembelajaran. Yang kelima yaitu emosional perspektif. Pendekatan ini lebih memfokuskan pada pengembangan dimensi-dimensi emosional pembelajaran seperti motivasi, engagement, model-model permainan, serta masih banyak lain. Yang keenam yaitu behavior perspektif. Pendekatan ini menitik beratkan pada keterampilan dan perilaku yang dihasilkan dari belajar. Model yang pembelajaran dalam bentuk ini misalnya bermain peran atau penerapan role playing dan penerapannya di dalam aktivitas-aktivitas nyata lapangan. Yang ketujuh yaitu kontekstual perspektif. Pendekatan ini difokuskan pada penataan faktor instrumental dan sosial lingkungan yang dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran. Bentuk-bentuk nyata model ini seperti interaksi dengan orang lain, model-model kolaboratif, dan masih banyak lagi. Pembahasan yang keempat yaitu piranti-piranti pendukung e-learning. Terdapat beberapa sistem teknologi yang tersedia dan dapat dipergunakan di dalam e-learning, yaitu Classroom Response System, Collaborative Software, Computer Aided Assessment, Discussion Board, Email, Education Management System, Education Animation, Electronic Performance Support System, e-portfolios, games, hypermedia in general, MP3 players with multimedia capabilities, multimedia CD-ROM, screencast, simulation, text chat, virtual classroom, web-based teaching material, website and web 2.0 communities, dan wiki. Pembahasan yang kelima yaitu pengembangan pembelajaran e-learning. Proses pengembangan sampai pada saat penggunaan bahan belajar dapat saya jelaskan yaitu yang pertama, pihak perguruan tinggi bermaksud menawarkan suatu paket belajar berupa modul atau menginformasikan suatu pengembangan bidang keilmuan. Untuk itu diperlukan suatu konten serta situs sebagai tempat pengampunan konten. Yang kedua yaitu pengembangan konten
dilakukan oleh staf pengajar yang berkompeten di bidangnya. Yang ketiga, yaitu setelah konten selesai dikembangkan, maka proses pemindahan konten ke dalam bentuk situs dilakukan oleh perancang situs atau biasa kita sebut sebagai web designer, dan pengembangan situs ini atau web developer. Perancang situs bertugas untuk merancang bentuk tampilan konten agar semakin menarik, sedangkan pengembangan situs ini bertugas agar dapat mengembangkan konten yang telah dirancang agar mudah diakses. Keempat, yaitu proses akhir yang dilakukan adalah memasukkan situs ke dalam jaringan internet, atau dengan kata lain kita menguploadnya. Kamarga 2001 nomor 8 Munir 2004 mengemukakan bahwa terdapat 3 fasilitas belajar serta modul yang bisa digunakan di dalam pengembangan bahan ajaran berbasis e-learning. Yang pertama yaitu modul pengukuhan, yaitu fasilitas untuk mengukuhkan pengajaran guru atau mengukuhkan proses belajar siswa. Yang kedua yaitu modul pengulangan, yaitu fasilitas untuk siswa yang kurang paham atau siswa perlu mengulangi kembali pelajaran-pelajaran yang sudah dibahas. Yang ketiga yaitu modul pengayaan, yaitu fasilitas bagi peserta didik yang memiliki kemampuan lebih tinggi sehingga mereka lebih cepat menguasai pelajaran sehingga memerlukan pelajaran tambahan. Baiklah, itulah sedikit materi yang dapat saya jelaskan mengenai mengembangkan pembelajaran e-learning. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.